Baik, materi perkuliahan kali ini adalah pembangkitan nilai acak dari variabel kontinu. Beberapa variabel kontinu yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah seragam kontinu, kemudian eksponensial, Erlang, dan Weibull. Sedikit gambar. Ya. Baik, pertama kali untuk sebaran seragam kontinu yang didefinisikan dari A sampai B. Fungsi kepekatan peluangnya 1/B-A. Ya. Sehingga kita bisa mencari fungsi sebaran kumulatifnya, untuk nilai X di antara AB ini, Fx sama dengan X min A dibagi B min A. Kalau Fx tidak diketahui, kita bisa mencari F besar X ini dari F kecil X, yaitu integral dari 1/B min A ini integral Fx, ya, integral F kecil. Ya, jadi kalau Fx-nya sama dengan integral, kita ganti dulu X-nya, argumen X-nya dengan variabel lain, misalnya dy. Ya. Integral 1/B min A dy, y-nya dari A sampai X. Sehingga kita peroleh F besar X ini. Sifat-sifat lain dari fungsi sebaran seragam kontinu, nilai harapannya adalah rata-rata di tengah ini, jadi B plus A per 2, dan variannya adalah jangkauan kuadrat per 12, jadi B min A kuadrat per 12. Nah, jadi kalau seandainya diketahui nilai U-nya, U adalah kumulatif peluang, jadi Fx ini U-nya. Tujuannya adalah kita mencari X-nya ini berapa apabila A dan B diketahui. Jadi apabila A dan B diketahui, kita bisa mencari itu. Sehingga kalau kita selesaikan, X ini sama dengan U kali B min A ditambah A. Jadi X sama dengan U kali B min A ditambah A. Dari sini ya. Nah, ini jelas bahwa untuk A dan B tertentu, ya, cara mencari X ini adalah sangat ditentukan oleh U-nya. U adalah nilai peluang, nilai acak, nilai peluang. Jadi kalau peluangnya misalnya 0,7, X-nya berapa? Peluangnya 0,82, X-nya berapa, dan sebagainya. Kita gunakan rumus langsung, ini rumus langsung karena tidak menggunakan looping ya. Rumus langsung bahwa X-nya sama dengan A ditambah U kali B min A. Itu untuk sebaran seragam kontinu. Teladannya nanti sekalian, jadi kita gunakan waktunya untuk menjelaskan beberapa teori sebaran dulu yang akan kita bahas. Sekarang untuk eksponensial, nah eksponensial dengan fungsi kepekatan peluang bentuknya seperti ini, theta kali E pangkat min theta X, soalnya ada yang menggunakan seper theta kali E pangkat min seper theta X ya. Nah, jelas kita menggunakan bentuk fungsi kepekatan peluang seperti ini untuk X yang tidak negatif ya. Maka fungsi sebaran kumulatifnya, ya, bisa dicari dengan cara yang sama, yaitu mengintegralkan fungsi f kecil ini ya dari 0 sampai X. Jadi integral theta E pangkat min theta Y dy 0 sampai X. Kita dapatkan ini. Ya. Oke. Nah, sifat-sifat penting yang lain bahwa eksponensial ini memiliki rata-ratanya seperti theta ini. Dan variannya seperti theta kuadrat. Nah, kalau kita misalkan seperti hanya pada pembahasan sebaran seragam terdahulu, ini adalah U-nya, kita ingin mencari X ini. Nah, kalau mencari X berarti kita punya E pangkat min theta X sama dengan 1 dikurang U. Sehingga X-nya kita bisa selesaikan sama dengan min 1 per theta kali log 1 min U. Baik, kita lanjutkan dari eksponensial ke Erlang. Erlang ya. Nah, Erlang ini terdiri dari beberapa sebaran eksponensial yang saling bebas. Jadi kalau masing Y1, Y2 sampai YK ini adalah masing-masing sebaran eksponensial yang saling bebas dengan fungsi kepekatan peluang yang sama, maka
fungsi kepekatan peluang Erlang ini ya, karena tadi saling bebas merupakan hasil kali dari semua ya. Nah, oke, dan fungsi sebaran kumulatifnya bisa diperoleh dengan pendekatan jumlah dari seperti ini, seperti Poisson ya, ini Poisson nih, E pangkat min theta X ya. Oke. Dengan di sini ya, ini mirip Poisson, fungsinya theta X pangkat J dibagi J faktorial ya, ini Fx-nya ya. Oke, dan karena Erlang merupakan sebaran yang terdiri dari beberapa, atau K di sini tepatnya K sebaran eksponensial, karena masing-masing eksponensial memiliki rata-rata seperti theta. Karena ada K, maka rata-rata dari sebaran Erlang ini atau nilai harapannya adalah K per theta. Sedangkan variannya K per theta kuadrat. Jadi dengan demikian kita bisa lakukan simulasi untuk masing-masing ini seperti sebagaimana simulasi eksponensial ya. Jadi di sini kalau eksponensial itu dari 3, 4 ini. Dari 3, 4 ini. Jadi dibangkitkanlah sebangkitkan nilai peluang dari sebaran seragam kontinu. Kemudian itu dianggap sebagai nilainya U. Kemudian kalau kita konversi ke sebaran eksponensial, yaitu min seperti theta kali log 1 min U. Ya. Nah, karena ada sebanyak K, kalau itu Y, maka X-nya adalah jumlah semua Y ini. Jumlah semua Y ini. Anggap saja ini diatur pertama kali X-nya 0. Tambah Y1, tambah Y2, tambah Y3, sampai tambah YK. Nah, itulah nilai X. Jadi kalau kita beri nilai peluang itu sama dengan U, ya, maka nilai X-nya adalah jumlah dari ini tadi, K variat, K nilai acak dari variabel eksponensial, ya, eksponensial. Nah, ini jumlahnya, ini berapa? Tandanya nanti ya, oke sekalian. Nah, gamma sebetulnya mirip-mirip juga. Gamma mirip-mirip. Kalau kita perhatikan, gamma ini mirip-mirip apa namanya, atau sama persis dengan Erlang. Hanya bedanya kalau Erlang ini K-nya itu bilangan bulat. K-nya bilangan bulat. Kalau gamma K-nya bisa pecahan. K-nya bisa pecahan. Nah, oleh karenanya kalau gamma ini menggunakan tidak bisa menggunakan rumus langsung ya, untuk mencari seperti halnya mencari nilai apa namanya acak dari variabel kontinu di sebaran eksponensial ataupun sebaran Erlang ya. Jadi karena di sini ada pengulangan ya dari dengan diketahuinya kalau K sama dengan 1 ini sama dengan eksponensial. Kalau K sama dengan 1 sama dengan eksponensial. Nah, kasusnya kalau K lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 1. Nah, kalau lebih kecil dari 1, maka K-nya positif ya, K-nya positif. Maka yang digunakan aturan ini. Kalau K-nya lebih besar dari 1, aturan yang kanan ini lebih kecil dari 1, lebih besar dari 1. Sama dengan 1 berarti eksponensial. Ya. Ini agak panjang, tidak bisa menggunakan rumus langsung, jadi harus menggunakan program. Oke. Ini juga kiri kanan ya. Nah, yang terakhir ini Weibull. Weibull itu masih juga keluarga eksponensial ini. Juga keluarga eksponensial dengan dua parameter K1 dan K2. Baik K1 maupun K2-nya itu positif ya. Baik K1 dan K2-nya positif. Dan fungsi kepekatan peluangnya itu tertulis di atas, paling atas ini. Fungsi kepekatan peluangnya, ini fungsi sebaran kumulatifnya. Ya. Fungsi sebaran kumulatifnya. Nah, ini sifat-sifat dari Weibull, nilai harapan dan variannya ya. Nah, jadi dengan cara yang sama kita ingin mencari dengan menggunakan ini F besar, fungsi F besar ini,
ini sama dengan U, kita ingin mencari nilai X-nya. X-nya berapa ya? Nah, dengan menyelesaikan persamaan itu kita perlu nilai X sama dengan K2 kali min log dari 1 min U. Nah, nilai min log dari 1 min U itu kemudian dipangkatkan dulu ya dengan 1 per K1. Ya, itu dari 1 per K1 sebagai pangkatnya. Baru dikalikan K2. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teladan itu kalau dengan Excel. Nah, jadi kalau kita lihat rumus pertama kali tadi untuk sebaran yang seragam kontinu, bahwa X-nya adalah A plus U kali B min A. A plus U kali B min A ya. Jadi kita bangkitkan dulu nilai U. Jadi ini kalau A-nya, kalau di sini nilai A-nya, ini A-nya 10, B-nya 20. Kalau kita tentukan A-nya 10, B-nya 20 ya. Dan ini bilangan acaknya, maka X-nya sama dengan, nah kalau rumusnya X-nya sama dengan A plus U kali B min A ya. Jadi karena di sini sudah diberi nama, ini kita tidak takut apa namanya nilai bergeser ya, nilai digantikan yang lain karena ini kita sama saja seperti mengunci ini dengan nama variabel yang sudah dikunci di sini. Sehingga kalau kita kopikan ke bawah hasilnya seperti itu ya. Jadi ini adalah kalau nilai U-nya 0,0895, X-nya sekian. Kalau U-nya 6132, X-nya sekian. Jadi kalau bagaimana mensimulasikan itu? Sebetulnya ini sudah ada beberapa simulasi sekaligus. Ini ada 19 simulasi sekaligus ya. Jadi kalau mau satu persatu bisa lihat. Nah ini kan sudah berubah itu ya. Kontrol copy, kontrol paste, kontrol C, kontrol V. Nah ini sudah berubah semua. Nah ini yang kiri kalau yang kiri ini ditentukan nilai A dan B-nya. Jadi A dan B-nya ditentukan. Nah bagaimana kalau A dan B-nya tidak ditentukan? Batas kiri dan batas kanannya tidak ditentukan. Ya kita acak juga di sininya. Di sini kita acak juga ya dengan bilangan acak ya. Yang nilainya di antara 0 dan 100. 0-nya nggak ikut, 100-nya juga nggak ikut. Tapi bisa jadi 100-100-nya ikut kalau di sini kalau rumusnya ini ya. Oke lah. 0-nya tidak boleh ikut karena nanti kan sebagai pembagian. Oke. Nah, jadi antara 0 sampai 100 inklusif 100. Jadi ini kita acak. Nah, jadi bisa jadi kalau seperti ini A-nya lebih besar daripada yang ini, daripada B-nya. Yang atas lebih besar. Nah, kita sebut yang A di situ adalah mana yang minimum dari ini. Jadi di sini rumusnya diganti pakai maksimum dikurangi minimum. Maksimum dikurangi minimum. Jadi maksimumnya di sini dikurangi minimum di sini. Jadi perhitungan itu tidak pernah negatif, ya, tidak pernah negatif. Oke. Nah, jadi itu caranya. Ya. Di sini adalah mana yang minimum sebagai A, ini sebagai A, mana yang maksimum sebagai B, ini pengalinya yang ada. Oke, itu sebaran kontinu yang seragam. Bagaimana membangkitkan data, ya, bagaimana membangkitkan data kalau A-nya di antara 10 20, kalau ini angkanya di antara 5 4 8 4. Kalau yang sebelah kanan ini di sininya pun kita acak. Jadi kalau ini kita copy control paste ya, ini berubah terus. Yang maksimum minimumnya berubah. Kalau di sini maksimum minimumnya nggak berubah, bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan cara yang sama, ini kalau apa namanya eksponensial, nah ini perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Ini informasi yang diberikan min dari distribusi ini 20. 20 itu seperti theta. 20 itu seperti theta. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Apa namanya 20 di sini itu apa? Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa apa namanya di sini untuk eksponensial ya. Nah,
mu-nya seperti theta. Jadi kalau 20, nah 20 itu ini. Jadi tetanya seper 20. Ya. Tetanya seper 20. Nah, nih. Jadi di sini ini mesti hati-hati. Ini tidak seperti ini. Nah, kita lihat rumusnya. Nah, min 1 per theta. Nah, min 1 per theta. Ini minus min ya. Ini sudah kalau sudah diketahui minnya itu min 1 per theta. Jadi langsung minus min saja di sana ya. Oke. Jadi minus min eksponensial kali log 1 min U. Kali log 1 min U ya. Nah, jadi itu. Nah, untuk mengeceknya, untuk ngeceknya kita bisa apa namanya? Lakukan begini. 1 dikurang tentunya ya, kemudian 1 dikurang dxp gitu ya. Dari minus theta kali x. Ini seperti theta ya. Jadi minus 1 per ini kali x-nya. Tadi x-nya yang diperoleh itu ini. Ya, sini. Oke. Nah, mesinnya sama. 0,1173. Nah, benar. Jadi ini seolah-olah seperti transformasi satu-satu. Kalau diketahui peluangnya, kita mencari x-nya. Kalau diketahui x-nya, kita mencari peluangnya. Begitu. Jadi ini untuk kontrol saja bahwa apa yang kita bangkitkan ini benar. X-nya kita akan bangkitkan nilai x ini kalau u-nya diketahui. Ini benar. Nah, dengan cara yang sama ya. Ini kalau di sini mu-nya acak juga. Ini mu-nya acak ya. Bilangan acak yang sudah di sini diambil bilangan bulatnya aja. Diambil bilangan bulatnya kita tambah 1. Siapa tahu kalau kita dapatkan nilai run ini kecil sekali, 0. Kalau nggak kita tambah 1 itu 0 ya. Jadi ini kita modifikasi. Baik. Bagaimana dengan Erlang? Nah, Erlang tadi adalah beberapa atau K distribusi eksponensial, K distribusi eksponensial. Kalau Erlangnya 12, kita bangkitkan dengan rumus yang sama seperti eksponensial ya, eksponensial. Hanya saja di sini seperti tanya itu harus hati-hati karena kita lihat distribusi Erlang ya, distribusi Erlang ini. Erlang itu nilai rata-ratanya sama dengan K per theta. Nah, berarti kalau tetanya sama dengan K per rata-rata. K per rata-rata. Nah, oke. Jadi di sini apa namanya R-nya. Nah, K per D3. K per rata-rata. Oke. Di sini K per rata-rata. Jadi seperti itu caranya. Nah, kemudian dari hasil-hasil masing-masing transfer ini dari U ke X ini kan individu-individu dari apa namanya eksponensial. Tergantung K-nya berapa. Kalau K-nya 12, nah nilai ini yang kita jumlahkan. Nilai ini kita jumlahnya 16, 27, 49, 16, 27, 49. Itu kalau K-nya 12. Jadi K ini variabel juga. Kalau K-nya misalnya 8, kita ganti 8 begitu, nah jumlahnya ini juga yang dijumlahkan hanya sampai sini. Di sini. 25 itu ini. 25 itu ini. Itu 25. Dan seterusnya. Yang jelas K di sini sedikitnya 2, nggak bisa K1. Kalau K1 ya balik eksponensial ya. K di sini sedikitnya 2 ya. Dan di sini sahabat sih kalau sampai 18 ya, sampai 18. Lebih dari itu harus dimodifikasi dulu rumusnya di sini ya. Nanti bisa dilihat kenapa ini bisa berjalan ya, kenapa ini bisa berjalan dan seterusnya. Itu Erlang. Baik, untuk sebaran Waibul
kita pilih misalnya K1-nya itu 4, K2-nya itu 10. Nah, kita lihat dulu bagaimana distribusi Weibull. Jadi Weibull ini ada fungsi kepekatan peluang dan fungsi sebaran kumulatifnya dengan dua parameter K1 dan K2 yang semuanya positif. Maka kita bisa gunakan fungsi langsung bahwa apabila U diketahui, U adalah bilangan acak di antara 0,1 yang tidak lain adalah kumulatif peluangnya. Jadi kalau kumulatif peluangnya diketahui, maka kita bisa mencari X-nya dengan rumus K2 kali min ln 1 dikurang mu dalam kurung pangkat 1 per K1. Nah, dengan demikian, jadi kalau ini adalah nilai acak yang dibangkitkan dengan fungsi run, maka X-nya ini adalah K2 kali minus log 1 min G5 yang dipangkatkan 1 per K1. Ya, ini. Oke. Nah, ini adalah Weibull. Dan kita bisa cek. Jadi kalau ini apakah fungsi 1, ini kumulatif peluang yang parameter dari Weibull-nya 410, ini nilai X-nya. Nah, sekarang kalau ini nilai X-nya, ini kita bisa cek dengan fungsi yang sudah Excel sediakan, yaitu dengan perintah Weibull-Disk. Weibull-Disk itu mencari peluang dari distribusi Weibull. Kalau X-nya itu 13, ini H5 ini adalah 13,5976, parameternya K1 dan K2, dan nilai ini argumennya keempatnya true itu ada kumulatif, dan nilainya 0,9672. Kita sudah cek semua, kita dengan distribusi Weibull dan fungsi Weibull yang disediakan oleh Excel, dan ini adalah fungsi satu-satunya dari U ke X ke U lagi gitu ya. Dan tadi juga bisa dicek dalam distribusi eksponensial pun kita juga bisa ngecek ini adalah fungsi eksponensial ya. Kalaupun memakai fungsi Excel-nya seperti ini Excel-nya. Jadi exponential distribution itu menjadi peluang dan distribusi eksponensial. Kalau X-nya itu di L5 ini 86,2092, kemudian ini nilai rata-ratanya, dan ingat ya, jadi kalau pakai Excel kita harus rubah seper rata-rata. Jadi theta itu seper rata-rata ya. Makanya di sini 1 per $I $3 ya. Oke, dan ini true karena kita mencari kumulatifnya. Sama seperti di Weibull tadi ya, sama seperti di Weibull. Weibull juga begitu. Oke, jadi itu distribusi pembangkitan nilai acak dari distribusi kontinu yang namanya Weibull. Oke. Untuk normal kita menggunakan ini pendekatan namanya Hastings. Nah, tadi di sini memang belum ada. Kita bisa lihat di distribusi kontinu, materi distribusi kontinu untuk metode Hastings untuk normal, sebaran normal ya. Oke. Jadi karena hubungan bahwa kalau normal X memiliki sebaran normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat ya, kita bisa memiliki counterpartnya kalau kita sebut namanya Z itu ada distribusi normal baku atau distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1, maka Z itu tidak lain memiliki hubungan sama dengan X dikurang mu berapa nilainya, jadi X-nya dikurang mu berapa nilainya dibagi sigma, atau X sama dengan mu plus Z sigma. Nah, jadi andekan diketahui distribusinya dengan rata-rata berapa varian berapa, maka untuk X tertentu bisa diketahui hubungan antara Z-nya. Kalau X-nya lebih kecil dari mu, Z-nya negatif. Kalau X-nya lebih besar dari mu,
Z-nya positif. Oke. Jadi pendekatan Hastings ini bisa digunakan dua arah. Jadi kalau kita tahu Z-nya berapa nilainya, pendekatan nilai peluang, kumulatif peluangnya, U-nya kalau istilahnya, atau sebaliknya kalau kita ketahui U-nya, maka Z-nya berapa. Nah, kita akan menggunakan informasi yang dipakai oleh sebaran-sebaran yang lain yang sudah kita bahas terdahulu. Jadi kalau kita ketahui U-nya, kita ingin tahu Z-nya berapa. Z-nya berapa. Jadi ini adalah konstanta-konstanta yang digunakan, C0, C1, C2, D1, D2, D3. Nah, kemudian di sini adalah kalau FZ, ya, ini adalah semacam nilai U-nya, misalnya ini U, ini V, misalnya V sama dengan 1 min U. Nah, kalau V-nya lebih kecil dari setengah, maka H besar ini H lagi ya, hanya sama dengan V. Tapi jika tidak, hanya sama dengan 1 min V. Kemudian setelah H diperoleh, kita hitung T-nya, T kecil, yaitu akar dari log 1 per H kuadrat. Setelah T-nya didapat, kita menghitung K ini. Nah, K ini. Nah, apakah K yang kita pakai K ini atau negatifnya dari ini tergantung dari tadi. Tergantung dari V-nya tadi. Kalau V-nya lebih kecil dari setengah, maka Z-nya sama dengan K. Kalau V-nya lebih besar dari setengah, Z-nya sama dengan minus K. Kita lihat Hastings-nya di sini, ya. Nah, ini apa namanya U yang kita pakai, ya. Ini U yang kita pakai, ya, dari randomisasi, dari pengacakan dengan fungsi Excel run kurung buka kurung tutup. Ini peluangnya. Dari U kita hitung V-nya, V-nya ini, kemudian V-nya ditanya dulu. Jika V-nya lebih kecil dari setengah, maka nilai di sini adalah U. Jika tidak, 1 dikurang, ya kan? Nah, kemudian setelah dihitung H-nya, dihitung T-nya. Akar dari log 1 dibagi H kuadrat. Nah, setelah itu baru masukkan nilai tadi itu, ya, lihat nih. Ya, K sama dengan T dikurang. Nilai sekian plus sekian T plus sekian T kuadrat dibagi. Nah, ini pembaginya. 1 plus sekian apa namanya T plus sekian T kuadrat plus sekian T pangkat 3, ya. Ini K-nya. Nah, oleh karenanya kalau kita hitung, nah, tergantung apakah yang dipakai positifnya ini atau negatifnya. Tergantung nilai V-nya. Kalau nilai V-nya, kalau nilai D7 ini V, ya, maka kalau kurang dari setengah, maka yang dipakai positifnya. Nah, kalau lebih dari setengah, ini lebih dari setengah nih, yang dipakai negatifnya. Oke? Negatifnya berarti min 0,0550. Jadi ini sama aja mengatakan begini, peluang Z lebih kecil dari atau sama dengan min 0,6550 adalah 0,2561. Nah, kita lihat itu pendekatan Hastings, ya, Hastings approximation. Bagaimana dengan fungsi yang disajikan oleh Excel lah, gitu kan? Nah, Excel langsung aja norms in dari D6 ini. Nah, dari D6 ini nilainya 0,2561. Norms in-nya minus 0,6553. Sedikit ada perbedaan di digit keempat, ya. Ya bagus lah, jadi pendekatan hasilnya juga lebih bagus. Juga bagus, ya. Nah, ini jadi baik yang digunakan algoritma yang digunakan oleh si Excel ini maupun si Hastings menghasilkan nilai yang cukup bagus. Perbedaannya tidak besar, ya. Jadi kalau kita lihat, kita simulasikan tuh, perbedaannya hanya di digit keempat, hanya digit keempat aja. Nah, ini kan sangat dekat sekali, Oke? Itu pendekatan Hastings. Nah, untuk pembangkitan bilangan acak dari distribusi seragam, kita juga bisa gunakan konvolusi. Konvolusi ini menggunakan teori bahwa begini. Jadi kita membangkitkan 12 bilangan seragam acak, seragam kontinu 01.
Nah, untuk seragam kontinu 01 kita tahu kalau seragam kontinu 01 itu nilai harapannya setengah, di antara 01 itu ada titik setengah dan variannya 1 dikurang 0 ya dibagi 12. 1 kurang 0 kuadrat dibagi 12. 1/12 kan? Nah, oleh karenanya logikanya dia membangkitkan di sini membangkitkan sebanyak 12 kali. 12 kali bilangan acak seragam kontinu 01. Nah, 12 seragam kontinu 01 itu kita jumlahkan. Kemudian kita jumlahkan dengan min 6. Ini seolah-olah ini batas kirinya. Jadi dengan harapan kalau 12 kali setengah itu sudah 6. 6 kurangi 6, nilai harapannya 0. Ya, nilai harapannya 0. Dan variannya 1. Ya kan, variannya 1. 12 dari 1/12 kan 1. Jadi kira-kira begitu. Nah, jadi ini yang paling gampang. Jadi kita atur di sini pertama kali minus 6. Nah, di bawah ini adalah membangkitkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 run ini. Nah, 12 run ini kan hasilnya beda-beda tuh. Nah, kalau kita jumlahkan nilainya, jadi minus 6 tambah ini semua, 0,6341. Nah, jadi yang kita bangkitkan adalah tetap saja bilangan acak dari distribusi normal 01. Ya, jadi kalau ini kita simulasikan kontrol copy kontrol paste begitu, ya nilainya di sekitar 0 nih, nilainya di sekitar 0. Kadang min, kadang plus itu, tapi sekitar 0. Tidak jauh dari 0. Tidak jauh dari 0. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi simulasi statistik pada pertemuan minggu ini. Terima kasih.